Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Sandi Tias, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Sadah dan juga Bapak Lalu Hambali. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur dari kegiatan saya ini adalah satu, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dengan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru yang lain. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Jonggat, yang kami hormati pula Ibu dan Bapak Guru yang bersedia mengikuti kegiatan seminar Gerakan Budaya Positif oleh calon guru penggerak SMA Negeri 1 Jonggat, Sabtu 28 Januari 2023. Baiklah, untuk lebih barokahnya kegiatan kita pada hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Cara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Baik Deni Kalsum SPD. Padanya disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari padu ibu. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu
Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 1 Jonggat kepada Bapak Mazhar SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bersama-sama hadir, salah satu bentuk kebersamaan, salah satu bentuk dukungan, hadir dalam seminar gerakan budaya positif di sekolah oleh salah seorang CGP di SMA Negeri 1 Jonggat. Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam kepada jemaah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pada sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang muliakan, beruntung SMA Negeri 1 Jonggat tahun ini ada salah seorang bagi calon guru penggerak yang slogannya tergerak dulu, tergerak untuk mengikuti, lalu kepala sekolah juga tergerak untuk mendukung, maka yang berat-berat itu insya Allah akan terasa. CGT sampai kepada guru penggerak, yang paling sekolah harapkan adalah keteladanan, perubahan-perubahan yang diperoleh, pengalaman-pengalaman yang diperoleh lewat pelatihan, pendidikan, dan lain-lain, ditularkan kepada rekan-rekan ini. Jadi harapan sekolah menggerakkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, izin mari kita buka bersama penerapan budaya positif di sekolah SMA Negeri Jonggat. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan muncul ide-ide, pendapat-pendapat, kesimpulan-kesimpulan yang mengarah kepada budaya positif. Mari kita sama-sama buka dengan bersama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyampaian materi gerakan budaya positif di sekolah oleh calon guru penggerak kepada Bapak Haji Sandikias, PPD, disilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir mengikuti acara seminar saya. Ini merupakan tugas aksi nyata saya untuk memenuhi modul 1.4 tentang
Pentingnya penerapan budaya positif bagi siswa. Ini yang menjadi objek kita di sini adalah siswa, jadi bukan guru ya. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah dapat di modul 1. Jadi saya mempunyai tugas untuk mengimbaskan kepada teman-teman guru di sekolah saya. Baik, adapun tujuan dari penyampaian seminar ini adalah kita sebagai guru diharapkan untuk bisa menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan pelajar berprofil Pancasila atau yang lebih kita kenal di sini menjadi P5. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua nanti akan saya sampaikan adalah teori tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga nanti akan saya sampaikan adalah bagaimana membentuk keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini yang menjadi objek sekali lagi adalah untuk siswa, bukan untuk manusia yang lain-lain. Kemudian yang kelima adalah ada 5 posisi kontrol. Di sini kita nanti menjadi guru, kita berada di posisi yang mana dari yang kelima ini. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi, mana kita akan mengatasi masalah dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai dengan yang pertama. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi judulnya saja sudah disiplin. Seringkali kalau di sekolah kita ini, disiplin itu merupakan sebuah peraturan yang harus diterapkan. Sebelum kita masuk ke apa itu disiplin positif dan nilai-nilai, ada beberapa yang sering kita lakukan sebagai guru di kelas atau di sekolah kita. Saya meminta pendapat Bapak atau Ibu apakah setuju atau tidak setuju dengan beberapa poin berikut. Oke, yang pertama, kita sebagai guru kadang-kali memberikan hukuman. Anggapan kita adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan yang setengah ini? Misalnya kita menyuruh anak untuk mengerjakan tugas ini, ternyata ada kelalaian anak. Kemudian kita menghukum karena kita menganggap anak tidak disiplin. Baik, yang berikutnya nanti kita akan jawab sambil materi ya. Kemudian yang kedua, ini juga sering kita lakukan menjadi guru, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, misalnya membaca dari ini sampai ini, atau kita menghukum anak dengan membersihkan halaman sekolah. Itu menurut kita akan meningkatkan disiplin anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah ini baik? Kita akan bahas nanti. Ini kan pertanyaan dulu ya. Yang terakhir Bapak Ibu, memberi penghargaan, misalnya memberikan hadiah untuk anak-anak kita di kelas, dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, dari poin 1 sampai ketiga, Bapak Ibu masih setuju. Oke, kita akan menggali apa jawaban yang sebenarnya dari ketiga pernyataan yang tadi itu. Ini hasilnya bukan murni dari saya, tapi ini adalah hasil pendidikan yang sudah saya tempuh selama 3 bulan ini. Jadi saya sebenarnya dulu juga setuju, tapi kita lihat nanti jawaban sebenarnya. Baik, kita lanjutkan ke pengertian daripada disiplin. Kalau di kita disiplin, mendengar kata disiplin itu ada beberapa yang terngiang di kepala kita. Misalnya yang pertama itu adalah peraturan atau tertib yang harus ditegakkan. Karena kita objeknya di sini adalah anak, maka anak harus mematuhi tata tertib. Kemudian yang ketiga, menyebut seorang anak disiplin apabila dia teratur. Teratur datang, teratur pulang, teratur dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, disiplin
kepatuhan pada peraturan. Dan yang keempat itu hukuman. Bagi yang tidak disiplin biasanya kita memberikan hukuman untuk anak-anak. Jadi apa sih sebenarnya disiplin itu? Ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Artinya bukan yang membuat peraturan. Ternyata belajar. Belajar artinya disiplin. Itu bukan teratur atau memberikan hukuman yang melanggar. Ternyata adalah belajar. Jadi belajar mengontrol diri. Jadi orang yang sebenarnya disiplin adalah orang yang betul-betul dari kemauannya sendiri untuk melakukan sesuatu tanpa ada paksaan ataupun himbauan dari orang lain. Murni sebenarnya disiplin itu bagaimana kita belajar untuk mengontrol diri kita, yaitu dengan menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita anggap benar. Jadi kalau disiplin menurut kita harus membuat aturan yang ini, dan anak-anak sudah melakukannya itu disiplin. Masih ada tekanan dari Bapak Ibu guru, ternyata itu sebenarnya bukan disiplin. Disiplin sebenarnya adalah datang dari intrinsik atau dari orang itu sendiri. Nah ini, dalam budaya kita, disiplin itu seringkali dianggap sebagai atau paksaan atau pada orang lain untuk mendapat kepatuhan dari yang kita inginkan. Kalau dia tidak mengikuti yang kita inginkan, berarti dia sudah tidak disiplin atau melanggar. Kecenderungan umum adalah seringkali orang menghubungkan disiplin dengan tidak nyaman. Artinya di situ tidak nyaman dengan kita harus ini, padahal kita tidak nyaman melakukannya. Misalnya di sini saja kita hari Sabtu, kita mau olahraga, tapi kita tidak boleh pakai baju olahraga untuk masuk kelas. Jadi itu sebenarnya harus kita ikuti. Bagaimana kita mau pakai baju olahraga sementara kita akan masuk kelas. Jadi itu masih bukan disiplin. Termasuk bukan disiplin. Yang disiplin adalah disuruh-suruh kalau kita mau olahraga kita bawa baju olahraga. Tapi mungkin nanti kalau nanti setelah olahraga saya akan ngajar, berarti bagaimana tanpa disuruh kita akan mengganti baju sendiri. Itu mungkin disiplin itu. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu. Nilai kebajikan. Mungkin belum terjawab pertanyaan yang 3 tadi. Nanti akan terjawab sendiri. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini namanya kebajikan itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian ada nilai-nilai yang baik yang sifatnya universal. Universal itu artinya adalah berlaku untuk semua orang. Baik itu di negara kita atau negara lain, itu maksudnya universal. Nilai kebajikan yang universal itu akan di sini kita lingkupnya adalah anak. Jadi nilai kebajikan itu berlaku untuk semua siswa. Jadi ini pengertiannya merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Sudah saya jelaskan tadi. Berikutnya nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak. Tentu kita adalah yang kita programkan di sekolah kita adalah profil pelajar Pancasila. Ada beberapa yang diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri. Mandiri disebutnya adalah bisa mencetuskan ide-ide kreatif dari anak itu sendiri, kemudian bernalar kristis. Bisa dia membedakan mana nilai yang baik yang perlu diterapkan dan mana-mana nilai yang tidak kita ambil. Kemudian berkebinekaan global. Ini P5 juga. Berkebinekaan global artinya dia itu bisa menghargai atau menghargai kebudayaan yang sudah ada dan tidak menutup kemungkinan untuk menghargai budaya-budaya orang lain juga. Kemudian bergotong royong, kreatif, mempunyai ide-ide baru. Itu. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke teori motivasi, hukum dan penghargaan, kemudian nanti ada restitusi. Motivasi sendiri artinya adalah dorongan. Ketika kita ingin melakukan sesuatu pasti ada motivasi. Kenapa kita melakukan hal itu? Kemudian hukuman itu adalah akibat dari perbuatan yang tidak
sesuai dengan keyakinan. Kemudian penghargaan. Penghargaan ini adalah kebalikan dari hukuman. Kalau dia melakukan hal baik, maka dia akan mendapatkan penghargaan. Kalau dia tidak sesuai dengan peraturan, maka dia akan mendapat hukuman. Kemudian ada restitusi nanti. Restitusi itu adalah sesuatu yang harus kita kembalikan kepada tempatnya semula. Misalnya anak yang ketika dia di kelas sering terlambat, jadi kita akan restitusi dia, akan bagaimana supaya anak itu bisa tidak terlambat lagi. Ketika dia mengerjakan PR, kita tanya apa alasannya, supaya dia bisa mengerjakan tugasnya lagi. Teori motivasi perilaku manusia, ini ada Dane Goshen namanya. Dalam sebuah bukunya Instruction School Discipline, di situ bagaimana mendisiplinkan anak-anak di sekolah. Ada 3 motivasi yang dilakukan manusia. Oke, yang pertama, orang melakukan sesuatu, motivasinya adalah untuk menghindari hukuman, supaya tidak dihukum. Biasanya anak-anak melakukan keinginan kita sebagai guru, entah dia suka, tidak suka, yang penting mereka ngerjakan, yang penting mereka tidak dihukum. Berarti itu bukan dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, anak-anak di sekolah kita ini, secara universal ini, melakukan sesuatu itu motivasinya adalah untuk mendapatkan hadiah atau imbalan. Jadi kalau tidak ada hadiahnya, seringkali anak-anak akan tunggu untuk melakukan tugasnya. Kalau yang 1 dan 2 ini, motivasinya disebut ekstrinsik. Ekstrinsiknya dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Jadi dia hanya melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau supaya tidak dihukum oleh gurunya. Jadi tidak merupakan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari sekitar 36 anak di sekolah, mungkin ada beberapa di kelas itu yang mempunyai yang ketiga ini. Ini tugas kita sebagai guru untuk mengembalikan motivasi anak itu untuk bagaimana dia mendapat motivasi intrinsik. Walaupun kita tidak iming-imingi dengan hadiah, dia akan melakukannya dengan ikhlas hati. Artinya dia ingin bisa mendapatkan ilmu itu, bukan untuk mendapatkan hadiah atau supaya tidak dihukum oleh gurunya. Jadi itu namanya intrinsik. Ini yang tugas kita menjadi guru, supaya anak melakukan motivasi atau kegiatan yang kita inginkan itu tidak berdasarkan poin 1 dan 2. Oke, selanjutnya ada hukum dan penghargaan. Ini yang bertolak belakang. Kalau tidak dihukum, pasti dia akan mendapat penghargaan. Kalau tidak ada penghargaan, pasti dia akan dihukum. Ini mungkin harus apa? Itu mungkin akan kehilangan hak yang pertama. Kemudian memang tidak nyaman, diasingkan, tapi itu untuk sementara. Kalau yang sampai berlama-lama, berlarut-larut sampai dia selesai di sekolah ini, mungkin dia akan masih ingat tentang hukuman yang menyakitkan dulu dikasih oleh gurunya. Kemudian ada ini, Bapak Ibu akan menentukan apakah tindakan kita sebagai guru di kelas itu menurut Ibu apakah hukuman atau konsekuensi. Misalnya, anak-anak sekarang kamu catat 100 kali dalam buku, kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Dan kita marah sama anak itu, tidak pernah, dia selalu terlambat. Menurut Bapak Ibu, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena kita mungkin marah sama anak itu. Kemudian yang berikutnya, karena dia terlambat di kelas, maka kita menyuruh keliling lapangan basket 5 kali. Karena dia terlambat. Apa ini jawabannya? Itu hukuman. Kenapa hukuman? Karena itu datang dari kita. Kalau
konsekuensi adalah mereka yang membuatnya. Ya. Jadi hukuman itu apa saja yang muncul di kepala kita waktu itu, kita mungkin sangat benci sama itu. Hari ini mungkin lari di keliling lapangan, besok mungkin memberikan, itu kan tergantung kemarahan kita sama anak. Kemudian yang berikutnya, murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Push up saja itu. Oh, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jawab dulu. Ya, konsekuensi. Ini karena memang dari dia kan punya naluri. Oh ya, saya ganti. Ya, saudara. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ya. Berikutnya membersihkan tumpahan air di meja. Tersenggol saat ini tidak sengaja dia tumpah. Gimana ini? Konsekuensi ya ternyata. Kemudian yang berikutnya, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam, harusnya dia hitam tapi ternyata sepatunya merah misalnya. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Konsekuensi. Kenapa bisa konsekuensi? Karena dia memang olahraga. Pas olahraga itu dia terlambat, tadi anak-anak sudah pemanasan dulu lari di lapangan. Jadi ya supaya sama. Nah, itu bukan hukuman karena semuanya juga sudah lari tadi pas jam pertama. Oke, itu sedikit contoh. Kemudian yang berikutnya restitusi. Restitusi itu merupakan memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalnya di kelas itu tadi anak yang sering terlambat. Jadi bagaimana kita memperbaiki kesalahan anak itu supaya tidak terlambat lagi. Kita akan mendekati anak, tidak mengomeh-ngomeh dan memarah-marahi anak. Pasti dia telat itu pasti ada alasannya. Mungkin tumben sekali ini dia, mungkin tidak telat setiap hari. Jadi kita akan dekati dia kenapa bisa terlambat. Jam sekolah kita masuk jam berapa, kok bisa telat sekarang ini jam berapa. Tidak langsung menghukum atau lari atau mungkin ada alasan yang masuk akal nanti di situ sehingga menyebabkan dia terlambat. Kemudian berikutnya merupakan proses kolaboratif. Mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Ketika mereka mempunyai masalah, jadi secara bersama-sama akan menemukan masalah, menyelesaikan masalah. Ini merupakan teori dari Gosen juga. Berikutnya Bapak Ibu, ada ciri-ciri restitusi. Ada beberapa ciri-cirinya, diantaranya adalah bukan untuk menebus kesalahan. Jadi ketika anak terlambat itu, kita melakukan restitusi itu bukan untuk kita hukum dia. Namun untuk belajar dari kesalahan. Kita tanya anak itu kenapa bisa terlambat. Kemudian memperbaiki hubungan. Merupakan sebuah tawaran. Bagaimana kalau besok cepat bangunnya? Bagaimana kalau besok jangan main game kalau misalnya ada jam pertama begitu. Kita ada tahu, bukan kamu harus, bukan begitu. Berikutnya ada menuntun untuk melihat ke dalam hati. Jadi kita dari hati yang paling dalam ini, bukan mau memarah-marahi. Kemudian fokus pada karakter seorang anak itu harus kita pahami. Bukan tindakan langsung kita membuat keputusan untuk menghukum. Fokus pada solusi. Bagaimana maksudnya supaya dia tidak terlambat lagi, kira-kira solusinya apa? Mungkin kamu punya alarm, atau kalau misalnya terlambat bangun bisa mengingatkan ibu kita untuk membangunkan kita besok pagi, seperti itu. Kemudian yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Misalnya di kelas itu anak ada yang bermasalah dengan kelompoknya atau dengan teman kelasnya. Jadi kita supaya dia ada contoh di kasus kelas saya di IPA 3 itu ada bermasalah dengan teman. Supaya bagaimana dia diterima dengan kembali seperti biasa oleh teman-temannya. Bukan kita langsung
menjudge anak itu, menghukum atau menghina-hina atau membuli sehingga dia tidak betah lagi di sekolah ini dan pindah sekolah. Keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas itu sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut yang pembuatannya melibatkan semua warga kelas. Jadi semua warga kelas itu setuju. Mereka yang membuat sendiri, bukan kita yang menjadi guru yang tidak boleh ini, jangan ini, dilarang ini, bukan. Mereka yang akan, dan di dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata tidak boleh, jangan, dilarang, itu tidak ada. Tujuannya adalah menumbuhkan nilai positif yang kemudian akan menjadi budaya positif bagi semua. Kenapa tadi saya bilangkan tidak boleh terlambat, misalnya kita akan mengganti dengan akan datang tepat waktu. Jangan bicara kalau guru sedang menerangkan. Kita akan memilih kata yang namanya positif ya. Harap tenang kalau ada guru sedang menjelaskan. Seperti itu. Bukan saya yang membuat, ini yang saya dapat di pendidikan. Kemudian berikutnya, mengapa keyakinan bukan peraturan? Karena kalau keyakinan itu mereka sendiri yang membuat dengan tulus ikhlas. Kalau peraturan biasanya itu ada hukuman di sana di balik peraturan itu. Biasanya mengikat, membuat anak akan menjadi stres nanti. Kemudian bersifat universal. Universal itu adalah berlaku untuk semua orang di dunia. Peraturan itu untuk semua murid gitu. Kemudian lebih memotivasi untuk dirinya sendiri. Jadi peraturan keyakinan kelas itu untuk supaya termotivasi sendiri. Nanti akan ada contoh videonya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini yang sudah saya buat di kelas saya di IPA 3. Jadi di sana Bapak Ibu melihat tidak ada kata jangan, tidak boleh, dilarang, tidak ada. Berdoa sebelum dan setelah mengikuti pelajaran. Kalau misalnya pas orang berdoa ada yang main-main, tidak boleh langsung ditegur. Nanti mungkin kita secara personal, tadi waktu orang berdoa kok kamu main-main saja. Mungkin dia akan lebih ya merasa dirinya. Mungkin besok kan mereka yang membuat keyakinan kelas ini, bukan kamu ngingil saja, berdoa saja, seperti itu. Menghargai guru dan teman. Jadi kalau ada tindakan di kelas itu yang mereka akan sudah menghargai, teman juga mereka akan hargai. Dilarang tidak ada. Kemudian berpakaian rapi dalam. Jadi kalau ada anak di sana misalnya setelah olahraga masih ada yang memakai baju olahraga, itu juga mereka sudah otomatis melanggar keyakinan mereka sendiri. Mengerjakan tugas tepat waktu, melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab itu. Di antaranya tidak ada yang dilarang dan sebagainya yang ancaman-ancaman dan hukuman. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Ini akan singkat saya bahas. Bertahan hidup itunya bagaimana kita survive. Kita sebagai manusia butuh makan, butuh tempat tinggal, butuh segala macam yang hubungannya dengan butuh. Kemudian berikutnya, ya itu kan hidup juga itu. Kasih sayang. Jadi anak-anak itu juga butuh kasih sayang. Kita bukan hanya anak-anak, butuh kasih sayang. Kesenangan. Jadi anak-anak itu di kelas dia mencari kesenangan sendiri. Sebenarnya kita lagi ngajar, tapi tiba-tiba mereka asik sendiri dengan kesenangan. Kemudian kebebasan. Anak-anak kita juga butuh bebas, tidak mau ditekan, mau mempunyai pikiran sendiri untuk berkreasi. Kemudian penguasaan. Semua orang itu mungkin ada keinginan untuk menguasai sesuatu atau menjadi pemimpin. Berikutnya ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru ada 5. Di manakah kita sebagai guru ada sebagai penghukum. Kadang selalu menghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Kemudian menjadikan dirinya sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Di sini ada contoh video bagaimana menjadi seorang guru yang sebagai penghukum. Biasanya dalam guru ketika menjadi penghukum, dia akan nadanya tinggi, tangannya, matanya melotot, menunjuk-nunjuk dan juga menghadap. Nah ini. Pebelik sekali Jo. Matanya melotot, suaranya tinggi.
Menghardik. Cendek mana? Ini kan belum menjual ini. Apa? Adakah kita yang seperti guru ini? Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, beli lapangan basket 5 kali sekalian. Sama lagi. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, itu ketika kita menjadi seorang guru penghukum. Selanjutnya yang kedua ada guru yang selalu membuat anak-anaknya merasa bersalah. Apakah kita selalu murid akan pilihan yang sangat buruk tentang diri. Jadi bukan kepada guru, tapi mereka akan menyalahi dirinya sendiri. Dan dia merasa sangat tidak berharga. Kan sekian masalah. Tapi kan lain di situ. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Ini guru piket nih. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Dia akan menyes. Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya Marah. sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Lumayan ini kan. Tapi anak-anak menjadi sangat bersalah. Kan? Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat ikhlas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini masih lumayan ketimbang yang pertama. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana dia akan memposisikan dirinya sebagai teman. Kembali kali atasnya tojo. Lanjut, yang sebagai teman ya. Ya. Jadi akan tergantung kepada guru. Simparan diri baturan kan guru. Jadi begitu. Dia akan selalu tergantung kepada kita. Bagaimana menjadi seorang guru yang memposisikan diri sebagai teman. Memang itu yang diputar ulang. Ini kan teman ya. Pak Ali ya. Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Teman ini. Kamu nggak punya ibu kamu. Kamu bukan anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang bangun tadi. Jadi, biar bisa lincah, tetap nggak kerja, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Demi ibu. Ya. Oke, posisi yang selanjutnya mana guru akan menjadi sebagai pemantau. Pemantau artinya selalu mengawasi anak. Tidak sebagai teman lagi, tapi menjadi monitor. Sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah. Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Itu konsekuensi Iya, itu. benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu. Dia hilang Baik, Bu. hak untuk keluar main karena dia kesepakatannya itu. Oke, yang selanjutnya guru sebagai manajer. Jadi untuk manajer ini yang kita diharapkan untuk menjadi guru untuk menjadi manajer. Diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, kenapa dia melakukan itu. Kita lihat saja videonya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya. Konsumsi pirama bagi yang tidak keluarga main dengan Jadi sekarang bagaimana ya? doa. Maaf, Bu. Saya lupa soal tes malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang bagus? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian sudah bicara waktu di rumah, ada orang yang tidak bisa bantu mengingatkannya. Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan saya adalah KM dan ya. Kira-kira akan mulai saat 5 pagi kalian. Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, jadi kelima posisi kontrol sebagai guru, kira-kira kita bertanya pada diri sendiri dan kita sendiri yang tahu jawabannya. Kita ada di posisi yang mana? Baik, selanjutnya masih ada satu materi lagi Bapak Ibu, segitiga restitusi. Dari awal saya sudah membahas tentang restitusi ini. Bagaimana kita menstabilkan dari awal, tindakan kita pertama adalah menstabilkan identitas dari orang yang gagal, misalnya ada yang misalnya terlambat, bagaimana kita mengembalikan dia supaya tidak terlambat lagi. Kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan alasan mengapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Kenapa dia bisa terlambat, kenapa dia tidak melakukan PR-nya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan maksudnya bagaimana apa yang akan dilakukan nanti untuk tidak terlambat lagi atau PR-nya selesai pada tepat waktu. Itu merupakan langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi dari dasarnya itu kita bisa bilang setiap orang pasti pernah melakukan salah, atau kemudian kualitas kebutuhan, misalnya kamu tentu punya alasan mengapa bisa datang terlambat. Kemudian yang keyakinannya bagaimana kira-kira supaya kamu tidak terlambat lagi, atau menanyakan keyakinannya tentang bagaimana dia tidak akan terlambat lagi. Ini materi saya terakhir, ada video segitiga restitusi yang terjadi di kelas saya, ini di 11 MIPA 1. Ada Erga, siswa kelas sebenarnya cuma adegan saja, bukan Erga itu anak yang maka dia sudah
wakil ketua OSIS kita. A few moments later. Begitu. Jadi jangan langsung mati di depan kelas. Kita nanti panggil. Kayaknya saya tahu kenapa. Ini baru diajar sekarang apa yang kira-kira akan kita lakukan supaya nanti kita dapat kita terlambat lagi dan dari awal dan jadi akan berbeda supaya nanti juga kita kapan kira-kira akan mulai oke hari membuat anak tidak bersalah dan meyakini kesalahannya dan akan tidak akan berulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana dari kelas 11 B1. Saya senang sekali melakukan praktik segitiga diskusi karena dengan praktik ini saya bisa mencari dan memecahkan masalah saya dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi demikian penjelasan materi saya hari ini, Bapak Ibu. Semoga ada manfaatnya. Kembalikan kepada masyarakat. Oke, Ibu Bapak Guru, mungkin dari penyampaian materi tadi ada masukan atau tanggapan yang ingin disampaikan atau tanya jawab? Silakan Bu Bapak Guru. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh tanggapan saja. Oke, Juanda. Silakan mau menanggapi, memberikan masukan atau tanya jawab? Boleh mana saja. Oke. Langsung aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti seminarnya Pak Haji Salidias,
Saya pikir sangat bagus, tapi ada beberapa hal yang saya sedikit pertanyakan gitu ya. Yang pertama, di awal tadi kita disampaikan tentang konsekuensi, kemudian ada keyakinan kelas. Saya mau bertanya di sini, apakah dia punya hubungan antara konsekuensi sama keyakinan kelas itu? Itu yang pertama. Kemudian dalam kehidupan itu kan kadang-kadang tidak semulus pipinya Ibu Pira gitu ya, selalu gitu ada sesuai dengan apa yang kita skenariokan. Jadi kita di kelas sudah membuat keyakinan keras, sudah kita buat konsekuensi keras. Lalu apa tindakan kita kalau saatnya konsekuensi keras sudah dibuat, toh juga dilanggar lagi begitu, tidak dilaksanakan? Apakah akan ada apa lagi namanya konsekuensi kelas kuadrat atau bagaimana begitu? Cuma itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada lagi atau langsung dijawab saja Pak Cik? Biar interaktif. Kenapa? Apakah ada hubungan antara konsekuensi dengan keyakinan kelas? Dan jika misalnya konsekuensi itu telah dibuat lalu dilanggar, bagaimana? Baik, pertanyaannya sangat menantang bagi saya. Jadi, apa ada hubungannya konsekuensi dengan keyakinan kelas? Memang ada hubungannya. Ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas, jadi mereka sendiri yang membuat, bukan kita intervensi anak untuk jangan ini, jangan itu dan sebagainya. Jadi mereka akan membuat keyakinan kelas itu dengan kata-kata yang positif, karena memang ini budaya sih tidak ada jangan, dilarang itu kan tidak positif, negatif itu kan. Jadi hindari kata-kata yang jangan, dilarang, tidak boleh dan sebagainya. Kita akan mengenakan kata-kata yang sebaiknya datang berdoa sebelum menghargai teman dan guru yang mengajar. Artinya ketika mereka tidak menghargai guru waktu mengajar itu, tentu mereka sudah melanggar keyakinan yang sudah mereka buat sendiri. Kita sebagai guru tidak langsung menegur di kelas. Ini bukan dari saya, tapi yang saya dapat di pelatihan. Kita tidak langsung, kamu ini teman-temannya mengajarkan kok kamu main saya. Mungkin itu akan membuat mereka malu kepada teman-temannya, merasa salah, merasa diri. Sebaiknya kita tahan dulu. Nanti ketika mungkin jam kita mohon nanti panggil siswa atas nama ini menghadap ke saya. Seperti yang saya institusi yang sudah lakukan ketika dia melakukan tidak melakukan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Di sana nanti tadi pas Bapak ngajar, saya lihat kamu tidak memperhatikan Bapak, kenapa? Atau mungkin pasti dia akan kamu melakukan, pasti ada alasannya. Kenapa kamu melakukan itu? Dia akan berterus terang, dia akan mungkin akan menyadari kesalahannya ketika kita bentak-bentak dia di kelas secara begitu. Jadi ada konsekuensi, itu bukan kita yang memberi konsekuensi. Jadi karena kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, mereka juga membuat konsekuensi sendiri. Tentu tidak itu sifatnya adalah mendidik, membangun, membuat mereka lebih percaya diri, tidak langsung menghukum seperti itu. Jadi tahu konsekuensinya kalau misalnya melanggar keyakinan, mereka akan tahu keyakinannya sendiri dan apa konsekuensi. Nah, jadi nanti misalnya pas keluar main selesai tugas ada semacam konsekuensi yang apa terserah yang mereka sudah buat untuk setiap keyakinan itu kalau tidak dipatuhi akan ada konsekuensi dan juga mereka yang membuat. Jadi begitu. Jadi kalau pertanyaan yang pertama itu yang saya jawab, kemudian yang kedua kalau misalnya kita sudah buat konsekuensi tetap kok juga dilanggar sama mereka. Memang awalnya seperti itu, tapi lama kelamaan dia semakin dia akan merasa dikucilkan di kelas itu kalau dia terus begitu saja. Dan itu akan diinginkan oleh temannya sendiri, bukan hanya kita yang menjadi guru di kelas itu. Kalau masih melanggar lagi, mungkin itu adalah tugas kita yang sebagai guru atau mungkin bagaimana nanti.
tidak ada yang konsekuensi yang berlipat-lipat seperti itu. Mungkin itu saja. Jadi bagaimana kita mencari solusi, kita panggil, mungkin kita membuat keyakinan lagi. Mungkin ini terlalu berat bagi kalian. Kenapa kalian ingin membuat sendiri keyakinannya? Kalian sendirian melanggar. Nah, mungkin itu tidak jawaban yang sangat sempurna dari saya Pak Yus, tapi paling tidak itu mewakili. Mungkin saya juga dalam kondisi belajar, bukan bisa menjawab. Demikian Ibu. Mungkin cukup sekian ya. Saya sudah mau sholat zuhur. Terima kasih Bu Bapak Guru yang telah bersedia hadir dalam kesempatan hari ini. Semoga kita mampu menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Akhir kata, marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini yang bersama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Bapak akan menugas kalian untuk membuat keyakinan kelas kalian. Kalian akan Bapak bagi kertas ini, nanti kalian tulis di situ apa yang menurut kalian baik atau positif yang menurut kita harus kita sepakati. Jadi di kertas ini nanti kalian menulis menurut kalian baik yang harus kita patuhi di kelas kita. Baik, saya bagikan. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Oke, kalau sudah semua ditulis kesepakatannya atau keyakinannya, kalian maju satu-satu untuk menempel kartun ini ya. Ayo mulai dari Habib maju, atau siapa saja yang sudah jadi boleh maju ke depan. Ya. Dah, Mas. Apa nak boleh tanya? Kita Wah, mana? Baiklah, ini merupakan keyakinan kelas yang sudah kalian buat dan ini akan kita sepakati bersama keyakinan kelas kita. Baik, untuk lebih menguatkan keyakinan kelas kita, kalian juga harus menandatangani kesepakatan tentang keyakinan kelas kita. Ini sudah Bapak siapkan, menguatkan keyakinan kelas kita. Jadi bahwa ini merupakan keyakinan atau kesepakatan kita bersama. Mulai dari Dina. Ayo Dina, maju Dina. Irma, kemudian. Sudah, yang lain maju sudah, biar cepat. Irma. Yang semuanya maju. Maju. Ayo biar cepat. Jadi kalau sudah disepakati, sudah ditandatangani, ini menjadi semakin kuat.
Wah. Ya, ini semua keyakinan kelas kalian sudah jadi dan sudah kuat karena kalian juga ikut menandatangani keyakinan kalian sendiri. Bapak berharap kita semua bisa mematuhi apa yang sudah menjadi keyakinan kita bersama. Nanti untuk lebih bagusnya ini kita akan membuat terpisah dan kita akan tempel di sebelah kanan. Bapak berharap semoga kita bisa mematuhi segala keyakinan yang sudah kita buat bersama. Ini juga untuk kebaikan kelas kita semua. Demikian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.